Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda subscribe channel ini terlebih dahulu. Feng Qingcheng mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, Patriark hebat, hati Qingcheng berantakan, mari kita bahas ini nanti. Kecuali Tan Yun bisa bersaing denganku, selama dia mengalahkanku, aku mungkin berubah pikiran untuk membunuhnya. Pada saat ini, selain membenci Tan Yun, pria yang mencemarkan dirinya, dia juga memiliki ilusi. Dia merasa bahwa Tan Yun adalah sebuah misteri yang tak terduga. Mendengar itu, Feng Yun menunjukkan senyum di wajahnya selama bertahun-tahun. Di lantai atas, Yuan Fengjun mengibaskan lengan jubahnya, dan suara itu lama terdengar di telinga semua orang. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa Tuan Muda Sekte akan menang dengan 1 musuh dan 4. Selanjutnya, Jin Shaoxian, Santo Pembuluh Darah Pil, akan menantang Tuan Muda. Mendengar itu, Tan Yun, berdiri di langit di atas platform terapung, menatap Jin Shaoxian di lapangan Tiangong, dan mencibir dalam hatinya, orang ini 7 poin seperti Jin Shaohong. Kalau aku tidak salah, keduanya bukan saudara, tapi sepupu. Tan Yun memang benar, Jin Shaoxian memang kakak tertua Jin Shaohong. Tuan Sekte Muda. Di alun-alun, Jin Shaoxian menatap Tan Yun dengan tegas, dan berkata dengan dingin, 9 tahun yang lalu, kamu membunuh saudara kedua dari putra suci ini, hanya menyisakan jiwa suci untuknya. Tapi, jiwa suci saudara keduaku, meskipun dia berhasil memenangkan rumah, dia menjadi bodoh. Saya Jin Shaoxian hari ini untuk kebencian ini, dan saya ingin Anda membayarnya. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan ringan, Tuan Sekte ada di atas panggung, dan hidupnya ada di sini. Selama Anda memiliki keterampilan, Anda dapat menerima perintah Tuan Muda. Arogan. Mata Jin Shaoxian muram, aku akan memberimu sepatah kata pun. Jika kamu memiliki kekuatan, itu luar biasa, dan jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu berpura-pura menjadi kekuatan. Saya tidak tahu seperti apa Sekte Master itu. Petik 2. Ada banyak omong kosong. Tan Yun membenci Jin Shaoxian, jangan khawatir, Tuan Muda akan menggunakan hasil pertempuran yang menentukan untuk memberi tahu Anda yang mana. Jin Shaoxian menyeringai dan berkata, kalau begitu kamu mati. Kekuatan supernatural emas seni abadi matahari emas. Jin Shaoxian membubung ke langit dan muncul di platform terapung di ketinggian. Lingkaran emas dengan diameter ribuan kaki meletus di tubuhnya, seperti roda emas besar, menyelimutinya. Ketika roda emas muncul, tiba-tiba, angin kencang meraung di langit, dan serangkaian celah ruang dengan lengan tebal memanjang dari roda emas ke segala arah, membuat kekosongan dalam radius 3000 meter menjadi terfragmentasi. Dalam sekejap, roda emas dengan diameter 1000 kaki tiba-tiba menyusut dari cakrawala, dan berubah menjadi baju besi emas sejati yang menutupi tubuh Jin Shaoxian. Tiba-tiba, Jin Shaoxian pecah di tubuhnya, mendekati aura berat pertama dari alam Vena ilahi. Segera setelah itu, Jin Shaoxian menggunakan peningkatan kekuatan 10 kali lipat yang dibawa kepadanya oleh jiwa urat nadi binatang. Merayu. Tiba-tiba, retakan sepanjang 100 mil muncul di langit, tetapi itu adalah nafas Jin Shaoxian, mencapai tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Yuner, jangan ceroboh. Pada saat ini, Tan Yun ingat dalam benaknya, kata Tan Tai Xuanzong dengan ketakutan. Tan Yun mengangguk, tetapi matanya masih penuh dengan penghinaan terhadap Jin Shaoxian. Memanggil, mengaum. Segera, raungan unicorn terdengar, tetapi pedang tulang yang terbuat dari kerangka merah menyala dari unicorn api muncul di tangan kanan Jin Shaoxian. Dan pedang tulang adalah artefak subsakral terbaik. Berdasarkan hal ini, Tan Yun melihat bahwa identitas Jin Shaoxian sangat luar biasa di antara klan Jin. Karena, belum lagi artefak subsakral dari kelas tertinggi, bahkan artefak subsakral dari kelas atas sangat langka. Bukannya Anda dapat membeli batu roh jika Anda memilikinya, karena pemurnian artefak subsakral tertinggi tidak dapat disempurnakan tanpa 180 tahun. Selain itu, pedang tulang yang terbuat dari tulang unicorn sama berharganya dengan artefak suci kelas menengah. Terutama dari auman unicorn, Tan Yun dapat dengan akurat melihat bahwa pedang tulang terbuat dari kerangka unicorn api neonatal tahap ke-7. Dan di dalam pedang tulang masih tersegel, jiwa binatang dari unicorn api. Namun meski begitu, Tan Yun tetap mengabaikannya. Si kecil. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, pedang terbang ungu dari yang mulia muncul dari udara tipis dari tangan kanannya,
dan segera, Tan Yun menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng. Berdengung. Tiba-tiba, langit bergetar, dan napas Tan Yun naik dengan liar di tengah keterkejutan ratusan leluhur. Tahap ketujuh dari tahap jiwa. 9 tahap, segera menembus alam tahap jiwa setelah kesempurnaan besar, melampaui tahap pertama dari alam tahap jiwa, dan mendekati tahap kedua dari tahap-tahap jiwa. Napas yang dilepaskan Tan Yun hanya kurang dari 1 tingkat lebih rendah dari Jin Shaoxian. Jin Shengzi perkasa. Jin Shengzi tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Petik 2 petik 2. Ratusan ribu murid dan Mai, suara penyembahan seperti gelombang tak terlihat, menelan langit. Di lapangan Tiangong, Huang Fuyu berteriak, "Saudara Tan, saya yakin Anda bisa membunuhnya." Tuan muda itu perkasa. Segera, para murid penegak hukum, murid dari garis berjasa, berteriak dengan suara serak. Membunuh. Mengenakan baju besi kental dan memegang pedang tulang, Jin Shaoxian meledak ke kehampaan dengan kecepatan air pasang, dan dengan lubang hitam di kehampaan, dia membunuh Tan Yun. Bibirnya bergerak tanpa suara, merenungkan mantra kekuatan magis emas. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan sering memutarnya. Dalam sekejap, 7 cahaya pedang, yang panjangnya ribuan meter dan diselimuti oleh roda emas besar, membawa kehampaan yang runtuh di permukaan. Tan Yun memotongnya. Kecepatannya mengejutkan. Tapi kecepatan Tan Yun tidak lambat sama sekali. Tan Yun menghadapi 7 balok pedang yang datang dengan sangat keras, dia tidak berani memblokir dengan pedang terbang ungu. Bagaimanapun, Xiaozi hanyalah senjata tertinggi. Setelah pedang terbang digunakan untuk mengguncang 7 lampu pedang, pedang terbang ungu pasti akan meledak. Wow, ketika Tan Yun menembak di udara, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang dimuntahkan dari tubuhnya, matli masuk ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Tan Yun ingin menggunakan kekuatan magis ketiga dari seni pedang Excalibur Hongmeng, 9 pembunuh dewa pembunuh Vena. Ketika cahaya pedang yang diselimuti 7 roda emas mendekati Tan Yun satu demi satu, Tan Yun memiliki niat membunuh di wajahnya, berteriak dalam hatinya, 9 pulsa membunuh dewa. Tan Yun terbang di udara dan mengayunkan 9 pedang satu demi satu. Om, boom, segera, 9 sinar pedang bercahaya dari 9 pembuluh darah, yang panjangnya ribuan kaki, meledak dari pedang terbang ungu, menyebabkan radius 30.000 meter persegi runtuh seperti bumi. Boom, boom. Pada saat berikutnya, 9 cahaya pedang cemerlang yang mengandung atmosfer mengerikan bertabrakan dengan cahaya pedang yang terbungkus dalam 7 roda emas. Boom, boom. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, 9 sinar pedang yang bersinar dari 9 pembuluh darah benar-benar hancur dan menghilang ke udara. Dan 7 lampu pedang Jin Shaoxian runtuh 6, dan yang terakhir terus menelan ke arah Tan Yun. Tan Yun, kamu bajingan, kamu memang tak terkalahkan di depan orang lain. Tetapi di hadapan putra suci ini, kamu adalah sampah. Kamu mati. Jin Shaoxian menatap tajam ke arah Tan Yun, sambil memegang pedang tulang, mengikuti mang pedang yang membunuh Tan Yun, dan menuju ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang terbang di langit, memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Jin Shaoxian dengan menggunakan 9 pulsa untuk membunuh Jin Shaoxian, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik kultivasi Jin Shaoxian sedikit kuat. Tapi dari sudut pandang penampilan, 9 denyut nadi pembunuhan abadi Tan Yun tidak sekuat teknik Jin Shaoxian. Tidak juga. Anda harus tahu bahwa pembudidaya jiwa dapat mengerahkan kekuatan pedang terbang senjata subsakral pamungkas. Oleh karena itu, Jin Shaoxian, yang berada pada kesempurnaan agung dalam keadaan jiwa, dapat menggunakan pedang tulang senjata subsakral pamungkas untuk memaksimalkan kekuatan ketujuh pedangnya. Tapi Tan Yun tidak bisa. Pedang terbang ungu di tangannya hanyalah senjata tertinggi, yang peringkatnya lebih rendah dari pedang tulang abadi Jin Shao. Tan Yun sombong, jika dia menggunakan pedang terbang senjata subsakral pamungkas yang berisi 11 atribut untuk menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, 9 pembunuh dewa pembunuh Vena, sangat mudah untuk merusak Jin Shaoxian, atau bahkan membunuhnya. Pergi ke neraka. Jin Shaoxian tertawa liar. Ketika cahaya pedang 1000 zang itu hendak menelan Tan Yun, sebuah seringai muncul di sudut mulut Tan Yun. Kamu jauh dari memenuhi syarat untuk membunuh tuan muda ini. Hongmeng Bingyan, gunung es mengembun. Telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba didorong keluar, dan dalam sekejap,
nyala es Hongmeng dari Xiao Cheng Orde ke-7 mengebor keluar dari telapak tangan kiri, membentuk gunung es biru setinggi 500 kaki di depan Tan Yun. Saat Hongmeng Bingyan memasuki Xiao Cheng Orde ke-7, sekarang dimungkinkan untuk mencairkan es artefak suci kelas menengah menjadi ketiadaan, yang merupakan salah satu pembunuh Tan Yun. Meskipun api es Hongmeng tidak dapat membakar cahaya pedang, gunung es yang dipadatkan oleh api es sekeras artefak suci tingkat rendah. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan api es Hongmeng, tanpa tujuan lain, hanya untuk menghentikan pemotongan pedang. Ledakan. Cahaya pedang Qianzhang yang hampir besar menebas gunung es, dan tiba-tiba berhenti, ditutupi dengan retakan. Wow, di sisi lain, gunung es, yang sekeras artefak suci tingkat rendah, tidak dapat menahan pukulan cahaya pedang, dan berubah menjadi pecahan es yang melesat melintasi langit. Ketika es yang pecah terbang, itu berubah menjadi untaian api biru es, melompat ke dalam kehampaan. Jin Shaoxian terkejut sesaat, matanya menunjukkan warna yang luar biasa, dia tidak bisa memprediksi bahwa satu-satunya gunung es yang menyelamatkan hidup Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng, membunuh. Tan Yun memanfaatkan momen ketika dia menebas ke arahnya, dan cahaya pedang yang retak berhenti di kehampaan, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan spiritual, dan untuk pertama kalinya dia menggunakan kecepatan Dewa Hongmeng secara ekstrim. Tubuh Tan Yun berubah menjadi busur besar dalam kehampaan dan lolos dari cahaya pedang, tiba-tiba meninju, dan meledak ke arah lengan kiri Jin Shaoxian. Ledakan. Dalam suara pahat yang tumpul, retakan padat muncul di baju besi emas Jin Shaoxian, dan tubuhnya dibombardir dengan cangkang. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Jin Shaoxian meraung marah. Ketika Tan Yun mengepalkan dan menerjang ke udara, dia membalik di udara dan berdiri kokoh di atas kehampaan. Dan di sekelilingnya, ada gumpalan api biru es yang tinggi dan tampaknya tak berdaya. Betulkah? Tan Yun tersenyum seperti orang idiot, saya harap. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam benak Tan Yun, api biru es yang menyebar ke segala arah Jin Shaoxian, seolah memberi kehidupan, mengelilingi Jin Shaoxian yang tak berdaya seperti kilat, membentuk api biru setinggi 500 meter, menelan Jin Shaoxian di antara mereka. Oh tidak, Jin Shaoxian membuat teriakan mengerikan di dalam api. Di mata semua orang, mata Jin Shaoxian pecah, dan baju besi emas yang menutupinya dengan cepat menghilang. Kesakitan. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi patung es berbentuk manusia. Tuan Muda Sekte, Jin Shaoxian tidak bisa membunuh. Di lantai atas, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai dan juga tetua agung dari klan emas, buru-buru berteriak dan memohon, Tuan Sekte Muda, bawahan Anda berbelas kasih. Danmai kami, tidak hanya mendukungmu menjadi Tuan Muda, tetapi juga mendukungmu menjadi Tuan berikutnya. Jin Xianghai panik. Anda harus tahu bahwa identitas Jin Shaoxian luar biasa, dia adalah Tuan Muda klan Jin, dan Patriark masa depan klan Jin. Jin Xianghai dan Patriark klan Jin mengatur agar Jin Shaoxian menantang Tan Yun kali ini. Awalnya, setelah Jin Shaoxian membunuh Tan Yun, dia akan memenangkan posisi penguasa muda dalam satu gerakan. Di masa depan, dia akan mengambil Huang Fu Shengzong sebagai miliknya. Tanpa diduga, Tan Yun melompat untuk menantang kekuatannya dan mencapai bidang tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika Jin Shaoxian melakukan kesalahan, sang patriark akan marah. Karena itu, dia buru-buru berhenti. Pada saat ini, leluhur kapal dan alam dewa lainnya juga berbicara. Tuan Muda Sekte, Jin Shengzi tidak bisa membunuh. Tuan Muda Sekte, tolong maafkan Jin Shengzi. Petik 2 petik 2. Tanggapan leluhur Danmai membuat leluhur masing-masing Vena sedikit terkejut. Mereka tidak dapat mengetahuinya, itu hanya seorang murid. Adapun Danmai, leluhur ini sangat peduli. Hanya 3 leluhur mata-mata Feng Yun, leluhur agung Qimai Zonglibo, dan leluhur agung Fumai yang tahu bahwa Jin Shaoxian adalah tuan muda dari keluarga Jin. Tan Yun berdiri di udara, memandangi para leluhur yang memohon dan fast-sell Jin Shaoxian, dengan ekspresi terkejut, mengangkat bahu dan berkata, "Tes-tes, mengapa kamu tidak bisa membunuh? Apakah Jin Shaoxian memiliki identitas terhormat lainnya?" Begitu kata-kata ini keluar, nenek moyang Danmai terdiam. Kalian akan membicarakannya. Jika kamu mengatakannya, Tuan Muda mungkin akan menghindarkannya. Tan Yun tampak tulus. Mengatakan, bisakah kamu mengatakannya? Nenek moyang Jin Xianghai dan Danmai Yigan mengerti bahwa alam tidak bisa dikatakan. Tuan Sekte Muda,
Jin Xianghai memohon dengan getir, memang benar bahwa Jin Shaoxian adalah cucu dari bawahannya. Mohon maafkan dia. Oh, Tan Yun berkata dengan malu, ternyata cucumu tidak bisa membunuhnya. Siapa kamu? Kamu tidak memiliki kehormatan sebagai Tuan Sekte Muda. Mungkinkah cucumu lebih mahal daripada Tuan Sekte Muda? Dia bisa membunuh Tuan Sekte Muda, tetapi Tuan Sekte Muda tidak bisa membunuhnya. Petik 2. Haha, maaf, Tuan Muda ini tidak ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi. Sebelum suara konyol itu jatuh, suara retakan, wow, terdengar jelas di telinga semua orang. Ketika Jin Xianghai marah dan tubuh lamanya gemetar, tetapi Jin Shaoxian, yang telah berubah menjadi patung es berbentuk manusia di api es Hongmeng, berubah menjadi terak es, dan tidak ada tulang. 10 urat jiwa binatang di kolam spiritual semuanya hancur. Mati total. Wajah Jin Xianghai pucat, dan hatinya sedih dan marah berkata, sudah berakhir, putra kedua bodoh, dan tuan muda sudah mati. Bagaimana lelaki tua itu bisa menjelaskan kepada Patriark Tan Yun? Dasar binatang buas, kamu menikam sebuah keranjang besar, kamu mati. Seluruh sekte Huang Fu Sein juga akan dimakamkan untuk tuan muda. Saat Jin Xianghai mengaum, para murid yang berjasa dan penegak hukum di lapangan Tiangong memekakkan telinga terhadap suara penyembahan Tan Yun. Di lantai atas, Tan Taiyu tersenyum dan membelai janggut putihnya. Dia sangat puas dengan Tan Yun, calon menantu yang sangat galak dan bersemangat. Pikiran Feng Yun terkejut, menantu tua, cicit, benar-benar tidak mengecewakan yang lama. Di sisi lain, kerutan Feng Qingcheng mengerutkan kening, dan gelombang badai muncul di hatinya, dia hanya jiwa tingkat ke-6, mengapa begitu kuat? Di lantai atas, Yu Wenfeng menekan kegembiraannya dan berteriak, penatua penegak hukum mengumumkan bahwa tuan muda akan menang. Di samping tantangan terakhir, garis jiwa binatang dari Sein San Situ Hao menantang tuan muda. Mendengar ini, Situ Hao di lapangan Tiangong menatap Tan Yun dengan semangat juang yang hiruk-pikuk di matanya. Pada saat ini, suara bertanya Situ Wuhen terdengar dari benak Situ Hao, Haur, seberapa yakin kamu akan membunuh Tan Yun? Situ Hao dengan jujur menghotbahkan, Gao Pao, jika Anda membandingkannya dengan metode Tan Yun saat ini, cicitnya 100% pasti akan membunuhnya. However, Tan Yun belum menggunakan formasi pedang atau teknik latihan fisik, Gao Zhu khawatir kamu bukan lawannya, atau Gao Zhu menemukan cara untuk membiarkanmu berhenti. Pada saat ini, Situ Wuhen sudah menemukan cara untuk membiarkan Tan Yun melepaskan Situ Hao. Caranya adalah, Situ Wuhen memberitahu Tan Yun dan Tantai Xuanzong bahwa ada banyak leluhur di barisan jiwa binatang, dan Duan Qiong, kepala barisan jiwa binatang di pintu suci, semuanya adalah mata-mata istana peri. Dan saya bersedia membantu Tan Yun dan Tantai Xuanzong menyingkirkan mereka. Situ Wuhen tidak kejam. Anda tahu, sebagian besar leluhur ini di garis jiwa binatang, tetapi butuh ribuan tahun bagi orang-orang dari istana jiwa abadi untuk menjadi leluhur. Pada saat yang sama, Situ Wuhen memiliki identitas yang tidak diketahui siapapun kecuali Situ Hao. Dia adalah suami Zhu Geyu, penguasa istana Shen Hunxian, dan dia juga penguasa istana Shen Hunxian. Sejak 5.000 tahun yang lalu, Situ Wuhen mengubah nama dan nama belakangnya, mengubah penampilannya, dan menyelinap ke Sekte Suci Huangfu, sampai sekarang ia telah mengambil posisi sebagai leluhur agung jiwa binatang. Bahkan mata-mata lain dari leluhur garis jiwa binatang tidak tahu bahwa Situ Wuhen adalah mantan pemilik istana-istana abadi jiwa mereka. Mereka tidak mengetahuinya, dan Tantai Xuanzong secara alami juga tidak tahu. Karena kamuflase Situ Wuhen menetes, tidak ada cacat sama sekali. Setelah mendengar ini, Situ Hao berkata dengan nada tertentu, Gao Pao, selama saya naik posisi Tuan Muda Sekte, Huang Fu Shengzong akan menjadi milik kita di masa depan. Saat ini, saya tidak bisa menahan diri, demi rencana besar, itu sepadan dengan risikonya. Situ Wuhen menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, berjanjilah pada Gao Pao, aku harus selamat. Situ Wuhen tahu bahwa istrinya Zhu Geyu sangat mencintai Situ Hao. Jika Situ Hao benar-benar melakukan kesalahan, dia khawatir Zhu Geyu tidak akan mampu menahan pukulan itu. Karena itu, dia berulang kali memberitahu Situ Hao bahwa dia akan membunuh Tan Yun dan memenangkan Tuan Muda. Sedikit, tepat ketika Situ Hao hendak melompat ke platform terapung, Situ Wuhen tiba-tiba berkata, Haur tunggu sebentar. Situ Hao berhenti dan menatap Situ Wuhen dengan bingung. Dia melihat Gao Zhu menghadap Tantai Xuanzong dan dengan hormat berkata, Tuan Sekte,
ada saran dari bawahan Anda, mohon juga meminta izin Anda. Tapi itu tidak masalah. Tan Tai Xuanzong tertawa. Tuan Sekte, cicit dari bawahannya cukup kuat, dan bawahannya khawatir bahwa mereka akan membunuh Tuan Sekte Muda dalam pertempuran hidup dan mati dengan Tuan Sekte Muda. Situ Wuhen menyarankan, lebih baik membiarkan Hao Er dan Tuan Sekte Muda berhenti di akhir. Tujuan Situ Wuhen mengatakan ini secara alami adalah untuk khawatir jika Situ Hao kalah dari Tan Yun, dia akan dibunuh oleh Tan Yun. Situ Wuhen bukan mata-mata. Jika Yuner membunuh Situ Hao, saya khawatir untuk Yuner, Situ Wuhen akan menjadi musuh lain. Tan Tai Xuanzong diam-diam berpikir di sini. Saat hendak berbicara, tiba-tiba saja Tan Yun yang tidak terbuka berbicara. Tan Yun berkata dengan keras, Situ Wuhen, apakah Master Sekte Ben masih harus berterima kasih atas kebaikanmu? Tuan Muda mengatakan pertempuran sampai mati 9 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan Tuan Muda tidak akan pernah kembali. Setelah jeda, Tan Yun mengeluarkan satu jari, menunjuk ke Situ Hao di lapangan Tiangong, dan berkata dengan dingin, bangun dan mati. Gao Pao, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Tuan Muda Sekte sedang mencari kematian, haur memenuhinya. Situ Hao meraung, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah kekosongan Tan Yun. Pada saat yang sama, Situ Hao merangsang peningkatan kekuatan 10 kali lipat yang dibawa oleh 10 vena jiwa binatang, dan aura yang sebanding dengan dualitas alam vena ilahi melonjak di tubuhnya. Dia masuk akal, membalik tangan kanannya, dan dengan kuat menggenggam pedang terbang berpola naga, dia ingin melakukan fakultasnya. Tan Yun sudah memutuskan untuk membunuh Situ Hao secepat mungkin tanpa memberinya ruang untuk menunjukkan kekuatannya. Langkah Dewa Hongmeng. Api es Hongmeng. Kekuatan spiritual di tubuh Tan Yun memancar, dan dia muncul di depan Situ Hao 100 meter dalam sekejap, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar. Tiba-tiba, nyala es Hongmeng setinggi 500 meter terbang menuju Situ Hao. Situ Hao terkejut. Ketika dia mengosongkan dan mundur, dia tidak menyadari bahwa seberkas cahaya ungu tipis melesat keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi busur, dan menembak ke dalam kekosongan di belakang Situ Hao terlebih dahulu. Pada saat ini, Situ Hao terbang ke atas dan ke bawah, dan menghindari api es Hongmeng dengan berbahaya dan berbahaya. Di lantai atas, Situ Wuhen tiba-tiba berteriak dengan suara serak, haur, hati-hati di belakang. Sebelum raungan itu jatuh, Situ Hao tiba-tiba merasakan gelombang panas dan berguling mundur darinya. Di mata semua orang, di belakang Situ Hao, ada sekelompok api ungu yang tak terlihat, melonjak 300 meter, Situ Hao tertangkap basah. Sekarang nyala api Hongmeng telah mencapai puncak tier 6, ia dapat secara instan membakar artefak subsakral terbaik menjadi ketiadaan, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Apa? Situ Hao meratap seperti babi. Meskipun dia bereaksi dengan cepat dan menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan spiritual untuk mencegah api menyala, pedang terbang di tangannya telah terbakar habis. Dan rambutnya, fitur wajah, dan bahkan kulit di sekujur tubuhnya hangus. Tan Yun, maksudmu, saya akan membunuh kamu. Situ Hao mengutuk dengan keras, mencoba melarikan diri dari nyala api Hongmeng. Karena dia merasa bahwa bahkan dengan kekuatan spiritual yang menutupi tubuhnya, dia tidak dapat menahannya di dalam api. Wow, Situ Hao yang mengerikan, segera setelah dia melarikan diri dari api Hongmeng, Tan Yun, yang berdiri di langit, menatap Situ Hao, dan dalam satu pikiran, api es Hongmeng setinggi 500 meter, lalu bergegas menuju Situ Hao. Proses penghancuran Jin Shaoxian oleh Hongmeng Bingyan barusan sangat jelas, jadi bagaimana mungkin Situ Hao berani masuk? Saya harus berteriak lagi dan mundur ke api Hongmeng, mencoba melewati api Hongmeng dan melarikan diri dari belakang. Ketika Situ Hao bergegas keluar dari balik api Hongmeng, dia sudah terbakar dalam bentuk manusia, dan hanya sepertiga dari daging dan darah di tubuh dan wajahnya yang terbakar. Meridian, otot tangan, dan paha belakang dalam daging dan darah telah mengalami kerusakan permanen, membuatnya merasa tidak berdaya. Ketika dia meraung kesakitan, Tan Yun muncul dari langit di atas kepalanya dan mencibir, belalang sembah mengguncang pohon, kamu tidak bisa menahan diri. Om, di tengah kehampaan yang runtuh, Tan Yun melakukan tendangan voli di atas tubuhnya, kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan, dan menghantam kepala Situ Hao yang tidak dapat dikenali. Situ Hao tidak bisa mengelak, jadi dia harus menyilangkan tangannya untuk memblokir. Namun, daging dan darahnya adalah kekuatan kaki Tan Yun.
Anda tahu, Tan Yun telah memasuki tahap master tingkat 6 sekarang, dan dia dapat menghancurkan artefak subsakral kelas menengah dengan satu pukulan dan satu kaki. Retakan. Dalam suara retak tulang yang jelas, Si Tu Hao dihancurkan oleh lengannya yang hangus. Ledakan. Tan Yun mengambil keuntungan dari situasi ini, dan dengan keras menghancurkan kepalanya. Haur. Tangisan sedih Si Tu Wuhen bergema di langit. Ledakan. Sebelum Si Tu Hao berteriak, seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur berantakan. 10 urat jiwa binatang semuanya dihancurkan sebelum mereka lolos dari kepala mereka. Dari tembakan Tan Yun Leiting sampai kematian Si Tu Hao, itu hanya napas pendek. Terlalu cepat untuk bereaksi, dan itu menakutkan. Semua orang tahu bahwa sampai sekarang, Tan Yun belum menggunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, Si Tu Wuhen putus asa, matanya kabur dengan air mata berlumpur, dia mengepalkan tinjunya dan mencicit, dia ingin buru-buru turun dan membunuh Tan Yun. Tapi dia tahu dia tidak bisa. Kalau tidak, jika saya mengubah nama saya dan mengubah nama keluarga saya dan telah bersembunyi di Huangfu Shengzong untuk waktu yang lama, itu akan gagal. Tuan muda itu perkasa, kuat. Tuan muda sekte terlalu kuat, dia dengan mudah membunuh murid terkuat dari 8 meridian. Petik 2 petik 2. Di lapangan Tiangong, kegembiraan para murid yang berjasa dan penegakan hukum satu demi satu. Melihat Tan Yun, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying, mata mereka penuh dengan pemujaan. Zhong Li Yuxin, yang berada di antara para murid, tidak melihat ke arah Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dalam hati, Tan Yun, Xie Juechen memintamu untuk pergi ke nadiku kemarin, tetapi kamu menolak. Nona Jepang akan berbicara denganmu secara pribadi. Jika kamu menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhongli, wanita ini akan membunuhmu sendiri. Ketika Zhong Li Yuxin berpikir, di lantai atas, 8 leluhur besar Feng Lei, 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa kuno, jiwa suci, pembuluh dan pembuluh-pembuluh darah, dan pembuluh darah talisman tampak pucat. Dan ratusan leluhur dari 8 meridian, ekspresi mereka juga jelek. Mereka ingin mengkultivasi putra suci dan wanita suci dari setiap baris, dan setelah mereka datang untuk membunuh Tan Yun, mereka naik ke posisi tuan muda, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, mereka merasakan bahaya, dan mereka tidak boleh membiarkan Tan Yun tumbuh lagi sebagai bakat yang mempesona, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Di sisi lain, Feng Yun bangkit sambil tersenyum, dan mengepalkan tinju ke arah Tan Yun, mengatakan, Tuan Muda adalah kebanggaan sejati langit, dan bawahannya mengagumi dan mengaguminya. Segera, lebih dari 20 leluhur formasi berdiri bersama dan berkata, Tuan Muda itu bijaksana dan bela diri, tanpa ragu, dia adalah Tuan Muda yang layak. Rubah tua, akan ada saatnya kamu tidak bisa tertawa. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi ada senyum cerah di wajahnya, duduklah, semuanya. Tuan Sekte Xie Sao, Feng Yun dan leluhur formasi lainnya, duduk sambil tersenyum. Murid Deng, kamu memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, suara wanita cantik dengan kemarahan masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun menatap Feng Qingcheng, dan tersenyum sedikit. Ini adalah senyum yang sangat biasa, tapi itu sangat menjijikkan dalam keseriusan Feng Qingcheng. Jangan menertawakanku, aku tidak sabar untuk membunuhmu ketika aku melihatmu. Feng Qingcheng berkata dengan marah. Qingcheng, aku calon suamimu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tan Yun tersenyum lebih cerah, dan berkata melalui transmisi suara, ketika saya menjadi penguasa, saya akan menikahi Anda. Tan Yun, kamu. Feng Qingcheng sangat marah sehingga dia gemetar dan tiba-tiba berdiri, dan mendapati bahwa semua orang melihat dirinya sendiri. Jadi dia tersenyum dengan paksa, selamat, Tuan Sekte Muda, dengan kekuatanmu untuk membuktikan bahwa kamu adalah Tuan Sekte Muda yang layak. Petik 2. Setelah itu, Feng Qingcheng mengepalkan tinjunya dan duduk di kursi. Dalam perjalanan ke Huangfu Gusan tadi malam, Tan Yun telah memberitahu Shen Subing, Mu Mengma, Zhong Wu Xiao, Ziyan, dan Yingying tentang rencananya untuk menangani pernikahan Feng Qingcheng dengan garis itu. Oleh karena itu, Putri Shen Subing sudah menduga bahwa Tan Yun dan Feng Qingcheng telah berbicara. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, yang ada di seluruh negeri, memerah karena marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, terkadang dia memiliki sisi yang lucu.
Jika Anda klan Feng rela menyerah kepada saya di masa depan, saya bisa memaafkannya untuk tidak mati. Petik 2. Kalau tidak, aku, Tan Yun, membiarkanmu mencoba menyerang klan Feng dari Huang Fu Shengzong, darahnya mengalir. Seperti yang dikatakan Tan Yun, menundukkan adalah kebijakan terbaik, dan penghancuran adalah yang terburuk. Pada saat ini, di lantai atas, Yu Wenfeng tersenyum, tampak serius, dan berkata dengan keras, seperti semua orang tahu, ketika penguasa muda bertahta 9 tahun yang lalu, karena beberapa orang menolak untuk menerimanya, ada perjanjian 9 tahun. Dalam 9 tahun terakhir, sekte kami memiliki terlalu banyak desas-desus dan desas-desus, memfitnah dan mengejek Tuan Muda. Namun, hari ini, 9 tahun kemudian, Tuan Muda Sekte dengan kuat mempertahankan martabatnya dengan sikap sepihak. Ini lebih lanjut menegaskan pandangan ke depan dari Grandmaster. Tuan leluhur memiliki wawasan tentang rahasia surga dan memiliki visi jangka panjang. Kata-kata terakhir lelaki tuanya adalah pendekar pedang dan Tuan yang lebih rendah. Leluhurlah yang tahu bahwa penyihir abadi seperti Tan Yun akan muncul di rumahku. Huang Fu Shengzong. Petik 2. Petik 2. Tan Yun mendengarkan kefasihan Jun Yuanfeng, dan pada saat ini, dia menyadari bahwa Jun Yuanfeng fasih. Ketika dia menyanjung dirinya sendiri, dia memuji leluhurnya, dan pada saat yang sama, atas nama leluhur, membantunya mengkonsolidasikan posisinya di dunia, hati jutaan murid. Yuanfeng Jun ini adalah bawahan yang sangat perhatian. Setelah Yuanfeng selesai berbicara dengan berapi-api, dia jelas membangkitkan emosi sebagian besar muridnya, dan kekagumannya pada Tan Yun dan penghargaan pada leluhurnya. Jun Yuanfeng berkata dengan keras, sekarang semua murid mendengarkan perintah dan sujud kepada Tuan Muda, sebagai tanda hormat. Murid itu melihat Tuan Muda. Murid-murid dari garis layanan berjasa dan penegakan hukum berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian, murid Kimai juga berlutut. Tetapi murid-murid lain menggigit kepala mereka dan membungkuk satu demi satu. Adegan di mana lebih dari 7 juta murid membungkuk dan menyembah Tan Yun berdiri dengan bangga di langit sangat mengejutkan. Sekarang, tolong ajari dari Tuan Muda. Teriak Yuan Fengjun. Tan Yun berdiri di udara, melirik ratusan leluhur dari berbagai pembuluh darah di Menara Giok, dan kemudian menatap 7 juta murid yang berlutut dengan tatapan tiba-tiba. Penguasa muda ini sama denganmu. Ketika dia di rumah, dia sangat ingin memuja Huang Fu Shengzong dan menjadi murid sekte kuno, dan membiarkan kerabat dan teman dekatnya merasa bangga dengan pemujaan mereka terhadap Huang Fu Shengzong. Kamu telah melakukan ini. Pikirkan tentang air mata keengganan, kegembiraan, dan kelegaan ketika kerabatmu melihatmu meninggalkan kota asalmu dan memulai perjalanan ke sekte. Apakah kamu masih ingat niat awal untuk menyembah sekte suci Huang Fu? Pada titik ini, di antara lebih dari 7 juta orang, 90% murid meneteskan air mata ketika mereka memikirkan orang tua berambut abu-abu di rumah dan adegan ketika ibu mereka menyuruh mereka pergi. Tan Yun tampak tenang dan berkata, dari air matamu, kamu dapat melihat bahwa kamu belum melupakan niat awalmu. Master Sekte, tidak ada yang perlu diberitahukan kepadamu hari ini, hanya beberapa pertanyaan untuk kamu pikirkan. Para murid berlutut dan menatap Tan Yun dengan berlinang air mata. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, apakah Anda masih ingat bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali melangkah ke gerbang gunung Huang Fu Shengzong? Kedua, apakah kamu masih ingat adegan mendengarkan warisan patriark ketika memasuki pintu luar? Ketiga, sekte Huang Fu Shein Anda yang setia masih disebut garis keturunan Anda. Keempat, ketika basis kultivasimu rajin dan kembali ke rumah untuk mengunjungi kerabat, ayah dan penduduk desamu menganggapmu sebagai dewa, menghormatimu, dan siapa yang memberimu semua ini. Akhirnya, tanyakan pada diri Anda lagi, Anda berdua adalah murid Huang Fu Shengzong. Di bawah perlindungan dan budidaya Huang Fu Shengzong, Anda secara bertahap semakin dekat ke jalan surga. Dalam hati Anda, apakah menurut Anda perselisihan 10 saluran itu benar atau tidak? Salah. Aku akan memberimu waktu 3 kali untuk memikirkannya, dan kemudian menjawab Tuan Muda ini dengan keras. Tidak ada keraguan bahwa setiap kalimat Tan Yun adalah untuk menstabilkan hati para murid. Setiap kalimat benar-benar meradang. Lebih dari 7 juta murid, mendengarkan kata-kata Tan Yun, tidak hanya menundukkan kepala, beberapa orang masih meneteskan air mata. Karena kata-kata Tan Yun sangat sempurna. Di lantai atas, Tan Taeyu melirik Tan Yun dengan setuju, lalu,
melihat ke samping ke arah Tantai Xuanzong di sampingnya. Transmitting voice berkata dengan emosi, Sunger, mendengarkan kata-kata Tan Yun, kurasa ayahku benar-benar tua. Naik, Huang Fu Shengzong adalah dunia anak muda, kamu dan ayah serta anakku, apa yang dapat kamu lakukan di masa depan adalah melindungi Tan Yun agar tidak tumbuh dengan cepat. Tantai Xuanzong mengangguk setuju. Pada saat ini, 8 leluhur besar selain Feng Yun di kursi berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Di kursi bawah, Shen Subing menatap pria yang dicintainya, jantungnya berdebar kencang. Di sisi lain, ketika Feng Qingcheng memandang Tan Yun, dia sedikit bingung, tidak tahu harus berpikir apa. Jun Yuanfeng berkata dengan keras, 3 napas telah berlalu, semua jawaban untuk Tuan Muda. Begitu suara itu jatuh, lebih dari 7 juta murid berlutut, menatap Tan Yun, mengepalkan tangan, dan berteriak serempak, salah. Sebuah kata yang salah menggetarkan langit. Kejutan itu membuat Tantai Xuanzong menangis. Terkejut, hati lebih dari 7 juta murid bergabung bersama. Karena kata salah ini bukan hanya penilaian para murid. Artinya, Huang Fu Shengzong masih diselamatkan. Itu berarti bahwa di dalam hati semua murid, masih ada rasa hormat dan malu di sekte. Itu berarti bahwa para murid memiliki kemampuan paling dasar untuk menilai. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, senyum dari hati. Mendengarkan, Tan Yun memandang rendah para murid dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu menyangkal bahwa, di dalam hati 7 juta muridmu, setidaknya setengah dari mereka ingin membunuhku dan menginginkan hidupku. Namun, Anda dapat yakin bahwa jika saya lulus penilaian dan mendapat kehormatan untuk menjadi penguasa berikutnya, saya tidak akan menyusahkan Anda. Ini adalah janji saya kepada Anda. Ketika kata-kata ini keluar, jutaan murid akhirnya menghela nafas lega. Mengenai kata-kata Tan Yun, kredibilitas di hati para murid masih sangat tinggi. Karena Tan Yun selalu menjadi orang yang berbicara satu hal dan melakukan apa yang dia katakan dalam hampir 40 tahun sejak dia memasuki sekte. Oleh karena itu, Tan Yun sudah ada di hati semua murid sebagai orang yang menepati janjinya. Tuan berdaulat Xie. Di lapangan Tiangong, gelombang pasang bergema. Adegan Tan Yun membeli hati orang-orang dengan keterbukaan dan kata-kata lurus seperti itu membuat leluhur pembuluh darah lain gelisah kecuali untuk layanan dan formasi yang berjasa. Saya merasa bahwa Tan Yun tidak hanya tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi juga memiliki mulut yang hampir tak terkalahkan. Pada saat ini, Tan Yun menatap murid-muridnya dan tersenyum puas. Apakah Tuan Muda ini dapat naik posisi Tuan? Apakah itu hari ini atau di masa depan, Anda harus tahu bahwa Anda bukan milik siapapun. Kamu hanya memiliki satu Tuan, satu tanpa kehidupan, tetapi dengan jiwa, yaitu. Tan Yun berbicara dengan keras dan kuat, Kaisar, Fu, Shengzong. Para murid mengingat ajaran Tuan Muda. Jutaan murid berteriak, oke, kata yang bagus. Di lantai atas, Tan Taiyu tiba-tiba bangkit dan berkata dengan keras. Oke. Bangun semua. Tan Yun menatap para murid dan tersenyum sedikit. Tuan Sekte Xie Sao. Murid-murid menerima perintah dan bangun. Pada saat ini, di lantai atas, Yu Wenfeng tampaknya memikirkan sesuatu, lalu berbalik menghadap Tantai Xuanzong dan membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Anda dan leluhur dari berbagai garis 10 tahun yang lalu, hari ini Tuan Muda Sekte Master akan memilih setelah keputusan dibuat. Anda harus lulus penilaian dari nenek moyang yang hebat dari setiap baris untuk menjadi penguasa berikutnya. Petik 2. Tidak menunggu Yu Wenfeng untuk berbicara, dia diinterupsi oleh Tantai Xuanzong, isi spesifik dari penilaian, saya dan leluhur pembuluh darah belum ditentukan, masalah ini ditunda untuk saat ini, dan penilaian akan dilakukan di kemudian hari. Suara Tantai Xuanzong baru saja jatuh, dan kursi tengah adalah leluhur besar dari Fena Hewan, Situ Wuhen, perlahan bangkit, menghadap Tantai Xuanzong, terlihat hormat, tetapi kata-katanya tidak, berdaulat, lebih baik menabrak matahari untuk pilih hari, bawahan menyarankan agar Anda menilai Tuan Muda hari ini. Ketika Tantai Xuanzong mengerutkan kening, Jin Xianghai, leluhur agung dan Mai, tiba-tiba berdiri dan membungkuk menghadap Tantai Xuanzong, bawahan setuju dengan usulan leluhur agung situ. Bawahan juga setuju. Wei Ye, nenek moyang dari 5 jiwa, berdiri dan setuju. Bawahan juga setuju. Dan bawahan juga setuju. Petik 2 petik 2. Segera setelah itu, Zheng Long, leluhur agung Feng Lei, Cao Yue,
leluhur agung dari jiwa kuno, Dongfang Daoyuan, leluhur agung dari jiwa suci, Tuoba Qingtian, leluhur agung Fumai, dan Zonglibo, leluhur agung dari Qimei, juga bangun. 8 leluhur agung dari 8 kapal semuanya membenci Tan Yun. Baru saja, mereka diam-diam mengirimkan suara untuk menentukan isi penilaian. Mereka tidak sabar menunggu Tan Yun segera gagal dalam penilaian, dan kemudian menghapus tuan muda ini. Kemudian cari kesempatan untuk mengirim seseorang untuk menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping. Hah! Pada saat ini, leluhur besar Feng Yun berdiri dengan mendengus dingin, memindai 8 leluhur besar, dan berkata dengan dingin. Semua orang pintar, dulu kamu saling bermusuhan, tetapi hari ini kamu secara mengejutkan konsisten. Jelas, kamu telah memikirkan isi penilaian secara pribadi. Adapun isi penilaian, tidak ada di antara kalian yang berdiskusi dengan penguasa atau dengan leluhur-leluhur yang hebat ini. Kamu ingin menilai penguasa muda hari ini. Apakah menurutmu ini pantas? Dihadapkan dengan keraguan dan teguran, 8 leluhur besar bahkan tidak melihat Feng Yun, tetapi mengarahkan pandangan mereka ke wajah Tantai Xuanzong yang suram. Tantai Xuanzong melihat kegigihan di mata 8 leluhur besar. Ini adalah jenis kegigihan yang tidak akan pernah menyerah sampai mencapai tujuan. Awalnya, Tantai Xuanzong ingin memberitahu Tan Yun secara pribadi ketika dia dan 9 kapal dan 9 leluhur agung mengatur konten penilaian setelah hari ini, sehingga Tan Yun akan siap. Saya tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada saat ini. Tantai Xuanzong tahu bahwa masalah ini harus ditekan hari ini, jika tidak, 8 leluhur besar ini tidak tahu tuntutan berlebihan apa yang dibuat untuk mempersulit Tan Yun. Memikirkan hal ini, ketika Tantai Xuanzong hendak membantah, Tan Yun di atas platform terapung menembaki lapangan Tiangong dan berkata dengan penuh semangat, lebih baik memilih hari daripada menabrak matahari. Tuan muda suka menangani hal-hal seperti ini. Petik 2. Mari kita bicara tentang 8 orang, bagaimana Anda menilai tuan muda ini? Apa isi penilaiannya? Setelah itu, Tan Yun mengirimkan ke Tantai Xuanzong, Master Sekte, biarkan mereka berbicara. Tantai Xuanzong sedikit mengangguk, mengamati 8 leluhur besar seperti istana, dan berkata dengan dingin, ayo bicara. Tetapi kata-kata jelek dari Master Sekte ini ada di depan. Jika Anda dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit dan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dicapai oleh Tuan Sekte Muda, Tuan Sekte ini akan memaksa keputusan untuk membiarkan Tuan Sekte Muda memilih hari untuk menjadi Tuan yang berdaulat. Setelah mendengarkan, 8 leluhur besar mengerutkan kening, dan tidak membantah apapun. Pada saat ini, Jin Xianghai, leluhur agung dan Mai, tersenyum dan berkata, Tuan Sekte, bawahannya telah mendengar tentang Tuan Sekte Muda, dan mereka maha kuasa dengan semua jenis pil, formasi, peralatan, dan simbol. 4 keterampilan. Selain 4 keterampilan, ada juga penilaian komprehensif. 8 nenek moyang kita akhirnya mendengarkan pendapat Situ setelah berdiskusi. Pada saat ini, leluhur besar Situ Wuhen dari jiwa binatang, niat membunuh melintas di matanya, dan kemudian berkata, Tuan Sekte, tidak ada seorang pun di antara murid-murid dari tubuh fisik yang kuat dari Tuan Sekte Muda yang bisa menandingi. Oleh karena itu, bawahan memutuskan untuk mengecualikan penilaian komprehensif dan mengubahnya untuk membiarkan Tuan Muda Sekte tinggal di alam ganas monster Sekte saya selama 1 hari. Selama periode ini, Tuan Muda Sekte tidak boleh menggunakan latihan atau senjata sihir apapun, dan dia harus bersikeras untuk tidak mati selama sehari saat bertarung dengan binatang buas dengan tangan kosong. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya, marah, nenek moyangmu secara pribadi menilai Tuan Sekte Muda, 4 teknik pil, formasi, ki, dan jimat adalah tugas yang mustahil bagi penguasa muda. Terlebih lagi, itu ada di wilayah monster. Ada semua monster tier 5. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya dan berkata, Situ Wuhen, apakah Anda ingin Master Sekte mati, atau Anda ingin Lao Su membunuh Anda sekarang? Ini adalah pertama kalinya Tantai Xuanzong mengutuk seseorang, yang menunjukkan betapa marahnya dia.